Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada acara seminar kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai manajemen portofolio. Sebelum masuk ke dalam materi, perlu kita ketahui apa itu manajemen portofolio. Nah, manajemen portofolio ini erat kaitannya dengan investasi, teman-teman. Riley dan Brown pernah mengemukakan bahwa investasi merupakan penyisian uang atau pendapatan pada periode sekarang untuk menyeimbangkan kebutuhan masa depan, tingkat inflasi, dan ketidakpastian tentang pendapatan masa depan. Nah, para investor ini berinvestasi juga memiliki tujuan, yakni untuk mendapatkan tingkat pembelian yang dapat ditanggung oleh ketiganya. Nah, selain pengembalian, investasi juga disebut risiko. Ini berarti ketidakpastian pengembalian yang diharapkan atau pencapaian yang diharapkan oleh para investor, teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat ketika kita meneliti teori portofolio, agar investor ini memiliki portofolio yang optimal dan mencapai tujuan investasinya, perlu mempertimbangkan hubungan antara berbagai pilihan investasi yang dimiliki sebagai portofolio. Nah, kemudian dalam bentuk dasarnya, portofolio ini dimulai dengan asumsi bahwa tingkat pengembalian atas efek di masa depan ini dapat diestimasikan dan kemudian menentukan risiko dengan variasi distribusi pengembaliannya masing-masing. Dengan asumsi tertentu juga, teman-teman, yang mana portofolio ini menghasilkan hubungan linier antara risiko dan pengembaliannya. Dalam hal ini, semakin besar risiko atas investasi atau pinjaman yang dilakukan, maka semakin besar pula tingkat pengembalian yang diinginkan untuk menutup resiko tersebut. Nah, dengan kata lain, manajemen portofolio ini dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode untuk mengelola kumpulan aset untuk mencapai tujuan investasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, hal ini akan berperan penting karena tujuan investasi ini kan adalah untuk kita mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan tingkat resiko yang seminimal mungkin. Seperti yang terletak pada poin pertama, pada poin di definisi di atas ya, teman-teman. Kemudian pada poin kedua ini, yakni diversifikasi investasi, yang artinya dalam dunia investasi ini sebaiknya kita tidak menempatkan semua modal hanya dalam satu instrumen investasi saja. Nah, hal ini disebabkan jika hanya menempatkan semua modal dalam satu instrumen investasi, ketika terjadi sesuatu yang mengakibatkan pasar modal menjadi drop, maka sangat berpotensi nilai modal yang diinvestasikan tadi akan menurun atau bahkan menjadi lenyap dalam seketika. Nah, kemudian untuk manajemen portofolio sebagai proses, ini artinya manajemen portofolio ini dapat diartikan sebagai proses, yaitu prosesnya dalam 4 tahapan berikut ini. Yang pertama itu ada pengidentifikasian tujuan, yang mana hambatan, kemauan, dan masing-masing investor itu mengarah pada pernyataan kebijakan secara eksplisit yang digunakan sebagai panduan dalam proses memanage uang. Nah, yang kemudian ini ada ekspektasi pasar, yang artinya dalam ekspektasi pasar ini perekonomian, industri, dan sektor-sektor lainnya, sekuritas individu yang menjadi pertimbangan dan dikuantifisir. Yang ketiga itu ada penerapan dan pengembangan strategi. Proses ini meliputi alokasi aset, optimalisasi portofolio, dan pemilihan sekuritas. Nah, yang terakhir itu ada pemonitoran faktor-faktor portofolio dan respon yang dibuat ketika terjadi perubahan tujuan investor, hambatan, dan atau ekspektasi pasar. Selanjutnya masuk ke fungsi. Yang pertama yaitu model investasi. Begini, dalam wacana bisnis, setiap investasi mengandung unsur risiko ketidakpastian. Investor tidak tahu seberapa tingkat risiko kerugian yang mungkin terjadi dan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Untuk itu, terlebih dahulu perlu dilakukan analisis ilmiah yang akurat.
memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti media massa dan institusi kompeten yang mungkin membuat pilihan dan keputusan investasi yang benar-benar aman, memberikan manfaat yang optimal. Jika pemodal menginvestasikan dananya dalam satu jenis saja, maka risikonya akan lebih dibandingkan bila berinvestasi dalam bentuk portofolio, dan besar risiko dapat didiversifikasi atau disebar dan ditekan seminimum mungkin. Dengan menghadirkan konsep dan tujuan investasi portofolio dan berbagai kebijakan atau model manajemen portofolio yang dapat diterapkan sebagai pendekatan manajemen dalam merencanakan, mengevaluasi, dan membandingkan prestasi portofolio dengan tujuannya. Poin kedua yaitu decision maker atau sebagai dasar pengambilan keputusan. Manajemen portofolio melibatkan serangkaian keputusan dan tindakan yang harus diambil oleh investor, baik individu maupun institusi. Portofolio perlu dikelola terlepas dari pendekatan aktif dan pasif investor untuk memilih dan menyimpan aset keuangan. Oleh karena itu, agar investor memiliki portofolio yang optimal dalam mencapai tujuan investasinya, perlu mempertimbangkan hubungan antara berbagai pilihan investasi yang dimiliki sebagai portofolio. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa manajemen portofolio dapat dilihat sebagai sebuah proses. Sangat penting untuk memiliki proses yang jelas dalam perkiraan sehingga investor dapat terus berinvestasi secara teratur, di mana manajemen portofolio dilakukan dan memperjelas bahwa ada alur yang logis dan teratur. Yang terakhir yaitu sebagai bahan evaluasi, di mana manajemen portofolio dapat dijadikan acuan perusahaan dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Poin ini memang sudah sangat jelas bahwa kinerja perlu dievaluasi sebelum membuat keputusan yang masuk akal tentang portofolio yang ada. Karena untuk melakukan perubahan, kita harus menyadari perubahan hasil pabrik untuk memahami isu-isu kunci yang terlibat dan kerangka keseluruhan di mana evaluasi tersebut dilakukan. Pengevaluasian ini diperlukan karena misal suatu divisi yang memperoleh laba tinggi tidak berarti mempunyai kinerja yang baik jika laba tersebut dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas implikasi proses manajemen portofolio. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu investor individu dan investor institusional. Investor individu memiliki perbedaan profil keuangan dalam masing-masing individu yang dipengaruhi kebijakan atau faktor unik yang muncul dari individunya. Sedangkan investor institusional sangat bergantung terhadap penentuan kebijakan agar mencapai tujuan yang diinginkan atau meminimalisir hambatan dalam berinvestasi. Pengertian sederhananya, investor individu merupakan investor yang terdiri dari individu-individu yang melakukan kegiatan berinvestasi. Sedangkan investor institusional merupakan investor yang terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga dana pensiun, perusahaan investasi, maupun lembaga penyimpanan dana. Baik investor individu maupun investor institusional, keduanya memiliki tipe-tipe investor. Kita bahas investor individu terlebih dahulu ya. Investor individu memiliki tipe yang pertama, mengidentifikasi risiko sebagai kehilangan uang. Yang kedua, personal. Tipe yang ketiga, tujuannya berdasarkan apa yang ingin dicapai. 4. Lebih bebas. 5. Mempertimbangkan pajak. Sedangkan tipe dari investor institusional yang pertama, mengidentifikasi risiko dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, mempertimbangkan karakter investasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, tujuannya lebih terperinci. Keempat, menjadi subjek terkait dengan berbagai hukum dan aturan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis manajemen portofolio. Yang pertama adalah manajemen portofolio aktif. Pada manajemen portofolio aktif ini, kamu biasanya akan melakukan aktivitas jual beli atau trading yang intens agar bisa mengungguli pasar. Meski demikian, perlakuan aktif ini selain mendapatkan return yang jauh lebih tinggi, risiko yang ditanggung pun relatif lebih besar. Untuk menjadi aktif, kamu harus secara aktif mengikuti berita terkini seputar tren pasar,
beban ekonomi, dunia politik, dan faktor pemengaruh lainnya dalam finansial dan saham. Yang kedua adalah manajemen portofolio pasif. Manajemen portofolio pasif ini biasanya disebut dengan manajemen reksadana indeks. Kamu bisa menghasilkan keuntungan yang sama dengan indeks tertentu sebagai acuan. Biasanya strategi pasif ini tidak memerlukan tim khusus dalam proses pengambilan keputusan. Kamu sebagai investor bisa memegang alih secara penuh untuk mengelola portofolio investasi ini, sebab kamu akan menerima imbal dan hasil investasi yang stabil tanpa mengambil risiko yang tinggi. Yang ketiga adalah manajemen portofolio diskresi. Manajemen jenis ini merupakan bentuk manajemen portofolio ketika investor sebagai pemilik dana memberikan kepercayaan dan kuasa penuh kepada manajer investasi. Selanjutnya, manajer investasi akan melakukan investasi sesuai dengan instruksi dan tujuan investor. Dalam hal ini, manajemen portofolio akan mengurus seluruh aspek termasuk kebutuhan investasi, dokumentasi, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah manajemen portofolio non-diskresi. Untuk manajemen portofolio non-diskresi ini, manajer investasi bertugas memberikan saran kepada klien atau investor sehubungan dengan portofolio investasi mereka. Namun demikian, manajer investasi tidak memiliki kuasa penuh atas hasil akhir. Keputusan akhir tetap berada di tangan kita sebagai investor. Tahap perencanaan portofolio. Tahap perencanaan memfokuskan pada penentuan input yang diperlukan untuk membentuk portofolio. Ada 3 input yang digunakan untuk membentuk portofolio, yaitu A. Return ekspektasi individual sekuritas, B. Varian return individual sekuritas, C. Covariant return individual sekuritas. Faktor-faktor yang menentukan input berasal dari diri investor atau sasaran hambatan dan preferensi, dan dari pasar modal dan pasar uang, atau dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi, sosial, dan sektor yang relevan. Hasil dari perencanaan ini adalah kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi portofolio serta ekspektasi pasar yang nantinya dibutuhkan dalam membentukkan portofolio. Yang kedua, eksekusi portofolio. Yang eksekusikan portofolio berarti membuat portofolio. Tahapan dalam mengeksekusi portofolio adalah A. Alokasi aset dengan keputusan untuk membagi dana ke beberapa jenis investasi yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio. B. Optimisasi portofolio terkait dengan pemilihan portofolio yang dapat memberikan hasil portofolio terbaik. Implementasi dan eksekusi portofolio merupakan hasil pemilihan sekuritas yang telah dipilih kemudian dieksekusi, yaitu melakukan pembelian dan penjualan sekuritas yang telah diportofoliokan. Yang ketiga, evaluasi portofolio. Ada 2 hal penting yang menjadi syarat dalam menilai performa dari seseorang manajemen investasi, yaitu A. Kemampuan dalam memperoleh tingkat pengambilan di atas rata-rata untuk suatu tingkat risiko tertentu. B. Kemampuan dalam mendiversifikasi portofolio sehingga menghilangkan semua risiko non-sistematik. Metode evaluasi portofolio terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada Trainor, yang kedua ada Venus, dan yang ketiga Mercury. Berikutnya saya akan memberikan contoh studi kasus metode evaluasi portofolio jenis Trainors. Di sini misalkan Anda ditawarkan dalam 2 pilihan portofolio.
Yang pertama portofolio, dan yang kedua ada portofolio pendapatan tetap obligasi. Di sini Anda tidak dapat memutuskan mana yang lebih baik dan memutuskan untuk menggunakan rasio Treynor untuk menghitung imbal hasil masing-masing portofolio tersebut. Untuk total imbal hasil portofolio saham ini sebesar 7% dan portofolio pendapatan tetap berimbal hasil sebesar 5%. Sebagai cerminan suku bunga bebas resiko, kita akan menggunakan obligasi negara 2%. Lalu setelah itu, untuk portofolio beta saham sebesar 1,25 dan portofolio beta pendapatan tetap obligasi sebesar 0,7. Dari contoh studi kasus ini, kita dapat menggunakan rasio Treynor. Untuk penyelesaian studi kasus metode Treynor, kita dapat menggunakan rumus Treynor, yaitu Treynor rasio sama dengan portofolio return dikurangi resiko free rate, lalu dibagi portofolio beta. Yang pertama, kita akan mencari hasil dari portofolio saham. Di sini portofolio returnnya sebesar 7% dikurangi resiko free rate-nya sebesar 2%, lalu dibagi portofolio beta sebesar 1,25 dan mendapatkan hasil 0,049. Jadi portofolio sahamnya ini sebesar 0,049. Selanjutnya untuk portofolio obligasinya, di sini portofolio returnnya sebesar 5%, lalu dikurangi resiko free rate-nya sebesar 2%, dan dibagi portofolio beta sebesar 0,7, dan mendapatkan hasil 0,043. Jadi untuk portofolio obligasinya sebesar 0,043. Dari hasil penyelesaian kasus Treynor tadi, maka dapat disimpulkan bahwa portofolio saham di sini lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena nilainya lebih tinggi. Dan adapun hasil penting lainnya, yaitu Treynor rasio ini tidak akan dikembangkan yang sama di masa yang akan datang. Kasus selanjutnya yaitu kasus dari metode Sharpe. Metode Sharpe merupakan metode yang dikembangkan oleh William Sharpe atau biasa disebut dengan reward to variability ratio. Metode Sharpe mendasarkan perhitungannya pada konsep garis modal, yaitu dengan cara membagi premi resiko portofolio dengan standar deviasinya. Contoh dari kasus ini diperoleh perhitungan sebuah portofolio dari saham-saham dan menghasilkan hasil yang tidak seimbang, yaitu sebesar 20% per tahun. Lalu, tingkat bebas resiko yang diambil dari surat utang negara saat ini sebesar 8% dan volatilitas portofolio sebesar 0,30. Kita akan menghitung berapa sih nilai Sharpe rasio dari portofolio tersebut. Rumus perhitungan dari metode Sharpe ini yaitu hasil portofolio dikurangi tingkat bebas resiko dibagi dengan standar deviasinya, yaitu 20% dikurangi 8% dibagi dengan 3% sama dengan 40% atau 0,4. Jika ingin menyimpulkan hasil dari 40% ini, maka harus dibandingkan terlebih dahulu dengan perhitungan terhadap portofolio atau reksadana lainnya. Karena pada umumnya, hasil perhitungan yang tinggi akan mendandakan hasil yang baik atau memiliki nilai yang baik. Atau misalnya ada dua jenis investasi yang memiliki tingkat resiko yang sama, maka pilihan yang tepat adalah memilih investasi yang nilai Sharpe rasionya lebih tinggi daripada investasi lainnya, karena hal tersebut menandakan bahwa investasi ini memiliki nilai yang lebih baik. Kasus berikutnya adalah kasus Johnson. Kita asumsikan bahwa portofolio saham dengan imbal hasil pada tahun lalu sebesar 15%. Lalu untuk indeks pasar kembali IHSG sebesar 12%, beta saham sebesar 1,2, dan suku bunga bebas risiko sebesar 3%. Maka perhitungan alfanya adalah dari perhitungan alfa yang telah tercantum di dalam PPT sebesar 1,2%, dan beta sebagai representasi volatilitas atau resiko juga layak sama 1,2, maka portofolio tersebut masih memiliki resiko yang sama dengan pasar dan harus lebih bisa melampaui resiko tersebut. Hasil alfa yang positif dari contoh perhitungan tersebut menunjukkan bahwa manajer investasi menghasilkan hasil yang seimbang. Jika perhitungan tidak seimbang, maka hasil portofolio hanya sebesar 13% dan perhitungan alfanya hanya min 0,8%.
Dengan hasil negatif ini berarti manajer investasi tidak cukup menghasilkan hasil yang tidak seimbang terhadap resiko total yang diambilnya.